Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, setelah kita menjelaskan atau mengetahui tentang pengertian statistik, maka pertemuan kali ini akan membahas tentang data statistik. Data statistik adalah data yang berwujud angka atau bilangan. Dengan kata lain, bahan statistik adalah angka atau bilangan. Angka yang dimaksud yaitu angka yang dihasilkan dari penelitian yang mempunyai ciri atau bersifat agregatif serta mencerminkan suatu kegiatan dalam bidang atau lapangan tertentu. Penelitian yang bersifat agregatif itu artinya adalah bahwa penelitian itu boleh hanya mengenai satu individu saja. Akan tetapi pencatatannya harus dilakukan lebih dari satu kali. Contoh, A adalah seorang siswa madrasah aliyah. Ini satu orang atau satu individu. Terhadap diri A, dilakukan pencatatan mengenai hasil belajar bahasa Arab yang berhasil dicapai pada semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hasil pencatatan tersebut menunjukkan angka sebagai berikut. Nah, ini semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, 5, dan 6. Sedangkan skornya adalah 5,5, 6, 6, 6,5, 7, 7. Nah, angka-angka ini telah menunjukkan ciri agregatif tentang perkembangan prestasi belajar siswa A dalam bahasa Arab dari waktu ke waktu. Jadi yang dimaksud agregatif itu boleh meneliti satu orang, tetapi ditulis berulang-ulang sebagaimana contoh tadi, yaitu semester 1 skornya berapa, semester 2 berapa, semester 3 dan seterusnya. Ini yang dinamakan agregatif, satu tetapi banyak. Bahwa penelitian atau pencatatan hanya dilakukan satu kali saja, tetapi individu yang diteliti harus lebih dari satu orang. Contoh, hasil pencatatan prestasi belajar bahasa Arab 10 orang. Umpamanya ini, contohnya di sini ya, ini sejumlah 10 orang. Walaupun yang dicatat itu hanya sekali, tetapi yang diteliti banyak. Itu juga merupakan ciri agregatif. Banyak tapi satu. Kalau di atas tadi satu tapi banyak, artinya yang diteliti satu orang tetapi mempunyai prestasi yang banyak. Nah, yang kedua ini kebalikan daripada yang nomor satu. Banyak tetapi satu. Mengapa dikatakan banyak? Karena orangnya ada 10, sedangkan yang diteliti adalah prestasi atau nilai saja. Nah, angka-angka di atas dapat disebut data statistik, sebab telah mencerminkan kegiatan penelitian atau pencatatan yang bersifat agregatif. Di samping itu, angka tersebut melambangkan nilai hasil belajar siswa. Ini coba dipahami ulang ya nanti kalau belum paham apa sih
yang dikatakan agregatif itu, ya sebagaimana yang saya jelaskan di atas bahwa agregatif itu satu tetapi mempunyai satu tapi banyak, begitu juga kebalikannya, banyak tetapi satu. Yang kedua adalah penggulungan data statistik. Penggulungan data statistik berdasarkan sifatnya, yakni data kontinu dan data deskrip. Data kontinu ialah data statistik yang angka-angkanya merupakan deretan angka yang sambung menyambung dan dapat berupa pecahan. Contoh, data statistik mengenai tinggi badan, ini dalam ukuran cm, misalnya ya 150 cm, 150,1, 150,2, 150,3 dan seterusnya. Data statistik mengenai berat badan misalnya dalam kilogram, 40 kilogram, 40,1, 40,2, 40,3, 40,4 dan seterusnya. Yang kedua, data deskrip ialah data statistik yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Contoh, data statistik tentang jumlah anggota keluarga. Ini dalam satuan orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan seterusnya. Data statistik tentang jumlah buku di perpustakaan, ini dalam eksemplar, 100 eksemplar, 125 eksemplar, 250 eksemplar, 370 eksemplar, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Nah ini, jadi yang dinamakan data deskrip itu tidak merupakan angka pecahan. Tetapi yang data kontinu bisa berupa angka pecahan. Sebagaimana contoh di atas. Ini penggulungan data statistik yang bersifat kontinu dan deskrip. Kemudian penggulungan data statistik berdasarkan cara menyusun angkanya, yakni data nominal, data ordinal, dan data interval. Data nominal ialah data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas penggulungan atau klasifikasi tertentu. Contoh, data statistik tentang jumlah siswa berdasarkan kelas dan jenis kelamin. Ini contohnya, misalkan ya, kelas 1 prianya 25, wanita 30, jumlahnya 55. Kelas 2 19, 31, jumlahnya 50. Kelas 3 34, wanitanya 36, jumlahnya 70. Ini yang dimaksud data nominal. Kemudian data ordinal, yaitu data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas urutan, kedudukan atau ranking. Contoh ya, Ahmad skornya adalah 568. Budiman skornya adalah 497. Hasnia 485. Hizbullah misalkan ya